Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika. Apa itu termodinamika? Termodinamika itu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang kalor yang diubah menjadi energi atau usaha. Nah, pada kali ini tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memecahkan masalah atau menemukan jawaban melalui penalaran dan pengamatan secara langsung mengenai termodinamika. Nah, termodinamika yang kita bahas yaitu yang pertama hukum ke-0 termodinamika, yang kedua hukum 1 termodinamika, dan hukum 2 termodinamika. Pengertian termodinamika tadi, cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor. Jadi energi yang berupa kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Jadi berubah menjadi usaha terhadap sistem dan lingkungan atau sebaliknya, kayak gitu. Nah, ini bunyi hukum ke-0 termodinamika. Jika dua buah benda berada dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka ketiga benda tersebut dalam kesetimbangan satu dengan yang lainnya. Ya, contohnya itu prinsip kerja termometer. Nah, kenapa prinsip kerja termometer? Prinsip kerja termometer itu satu komponen, yaitu pada alat termometer itu satu komponen ada raksa dan kaca. Kedua zat itu akan memiliki kesetimbangan termal yang sama. Contohnya 30 derajat pada suhu ruangan. Nah, ketika ditempelkan atau dibuat mengukur benda ketiga, yang contohnya badan kita, contohnya itu memiliki suhu 36 derajat, maka ketiga benda itu akan memiliki suhu yang sama, yaitu 36 derajat Celcius. Itu merupakan hukum ke-0 termodinamika. Nah, di dalam mempelajari termodinamika itu kita tidak bisa memisahkan atau meninggalkan konsep-konsep tentang usaha dan proses-proses keadaan suatu zat pada ruang tertutup, ya kan? Maka kita akan mempelajari termodinamika, maka kita harus mampu memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan proses perubahan kalor terus menjadi energi atau usaha, sehingga kita mempelajari hubungan usaha dengan kalor dan proses-proses perubahan kalor yang terjadi pada sebuah zat. Nah, hubungan yang pertama, hubungan usaha dan kalor. Menurut James Prescott Joule, hubungan usaha dan kalor yang pertama itu, kalor merupakan bentuk energi yang dapat berpindah dari lingkungan ke sistem atau sebaliknya karena dipengaruhi oleh perubahan suhu. Nah, sedangkan usaha merupakan suatu bentuk perpindahan energi melalui gaya yang dilakukan sistem atau sebaliknya dengan tangkapan gaya yang berubah. Jadi gini, kalor itu merupakan bentuk energi yang berpindah dari lingkungan. Jadi artinya kalor itu energi apa? Energi panas menjadi dingin, merubah dari keadaan panas menjadi dingin, atau dari keadaan dingin menjadi panas, kayak gitu. Yang kedua, usaha bentuk perpindahan energi melalui gaya. Jadi usaha itu dipengaruhi oleh gaya. Kalau tidak ada gaya, maka usaha tidak akan tercapai, kayak gitu. Nah, secara matematisnya
dirumuskan W sama dengan F kali delta S. Nah, pada pada ruang tertutup itu F sama dengan P kali A, ya kan? Maka F-nya itu F di sini tadi diganti dengan F di sini diganti dengan rumus P kali A. Makanya P kali A kali delta S. Nah, A kali delta S itu luas kali perpindahan itu atau panjang itu sama dengan volume. Maka rumusnya usaha itu pada keadaan ruang tertutup di termodinamika, W sama dengan tekanan kali volume, W sama dengan P kali delta V. Diketahui W-nya usaha, Joule, F-nya gaya, Newton, delta S-nya perubahan perpindahan, meter, P-nya tekanan, PA Pascal, A-nya luas, meter persegi, dan V-nya, delta V-nya, V atau delta V-nya sama dengan volume, meter kubik. Contohnya, sebuah wadah yang memiliki volume 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik diberikan tekanan sebesar 4 kali 10 pangkat 3 Pascal. Maka volume menjadi 4 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Berapakah usaha yang terjadi pada wadah tersebut? Nah, V1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3, V2 4 kali 10 pangkat min 3, dan P-nya 4 kali 10 pangkat 3 Pascal. Ditanya W, usaha berapa? W usaha sama dengan tekanan kali perubahan volume, P kali delta V. Berarti W sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 dikalikan 4 kali 10 pangkat 3 10 pangkat min 3 dikurang 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, yang dikurang ini depannya aja. 4 dikurang 2 hasilnya 2, 10 pangkat min 3-nya ngikut. Karena kalau pengurangan dan penjumlahan itu pangkatnya itu hanya ngikut, kecuali dia berbeda. Kalau beda nanti beda lagi caranya, tinggal diturunkan atau dinaikkan salah satunya pangkatnya. Nah, W sama dengan 4 kali 10 pangkat 3 dikali 2 kali 10 pangkat 3. 4 kali 2, 8. Dikali dengan 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat dalam kurung 3 ditambah min 3. 3 tambah min 3, 0. 10 pangkat 0, 1. Berarti 8 kali 1, 8 Joule. Hasilnya 8 Joule. Nah, proses-proses yang terjadi pada gas. Pertama, isotermal. Isotermal itu konsepnya suhunya tetap. Jadi isotermal itu karena termal itu suhu, berarti suhunya tetap. Berarti PV sama dengan konstan. Berarti P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Contohnya, sebuah gas ideal berada di ruang tertutup ketika volume gasnya 25 cm kubik, tekanannya 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan volume gas jika tekanan diubah menjadi 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal untuk suhu gas tetap. Berarti V1 25 cm kubik, P1 10 pangkat 5, 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, P2 nya 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berapakah volume kedua? Berarti dijawab P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. V2 sama dengan P1 kali V1 per P2. Ini tadi kali silang, jadi kalau perkalian, kalau pindah ruas jadi pembagian, maka P1 kali V1 per P2. P2-nya tadinya kali, jadi bagi. Berarti sama dengan 10 kali 10 pangkat 5 kali 25 per 2,5 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5-nya bisa dicoret, ya kan? 10 pangkat, ya kan? 5 dikurang 5, 0. 10 pangkat 0, 1. Berarti 25 dibagi 2,5, 10. Hasilnya 10 cm kubik. Nah, isobarik yang kedua prosesnya. Isobarik itu memiliki tekanan yang tetap. Jadi tekanannya yang tetap. Tadi kalau isotermal tadi suhunya yang tetap, sekarang isobarik tekanannya yang tetap. Berarti V per T sama dengan konstan. Maka V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Melanjutkan, isokorik. Isokorik di dalam sebuah ruang tertutup, gas ideal volumenya tetap. Jadi
kalau tadi isotermal suhu tetap, isobarik tekanan tetap, isokorik volumenya tetap, maka rumusnya P per T sama dengan konstan. Maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Selanjutnya adiabatik. Kalau adiabatik itu adanya pertukaran kalor pada sebuah gas dan sekelilingnya. Jadi dari sistem ke sekelilingnya atau dari sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem kayak gitu. Maka secara matematis dirumuskan P1V1 pangkat lambda sama dengan konstan. Lambda itu tetapan Laplace. Dimana P-nya itu tekanan, V-nya volume. Nah, tetapan Laplace-nya lambda itu rumusnya Cp per Cv, kalor jenis pada tekanan tetap, dan Cv-nya kalor jenis pada volume tetap. Contohnya kayak gini. Gas ideal mengalami ekspansi secara adiabatik. Tekanan gas mula-mula adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Setelah ekspansi, tekanan menjadi 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berapakah volume gas setelah mengalami ekspansi? Jika volume gas mula-mula 0,1 meter pangkat 3 dan ketetapan Laplace-nya 5 per 3. Diketahui P1-nya 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, P2-nya 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan V1-nya 0,1 meter kubik. Ditanya V1-nya berapa? Nah, dijawab P1 kali V1 pangkat lambda sama dengan P2 kali V2 pangkat lambda. Berarti kita masukkan nilainya P1-nya 2 kali 10 pangkat 5 dikali V1-nya 0,5, lambdanya 5 per 3 sama dengan P2-nya 1 kali 10 pangkat 5 dan V2-nya V2 kali V2 pangkat lambda. Berarti V2 lambdanya 5 per 3 sama dengan 2 kali 0,1 pangkat 5 per 3. Nah, kenapa tinggal 2 ini? 10 pangkat 5 ini 10 pangkat 5. Kalau pindah ruas kan bagi, maka 10 pangkat 5 dikurang 5, ya kan? 5 dikurang 5, 0. 10 pangkat 0 itu 1, maka 2 kali 1, 2. Jadi 2 kali 0,1, 5 per 3, pangkat 5 per 3. Nah, untuk mempermudah perkalian pangkat kayak gini, kita kalikan pangkat yang, jadi semua ruas semuanya dikalikan pangkat 3 per 5 biar bisa menghilangkan pangkat V2 pangkat 5 per 3 dan 0,1 pangkat 5 per 3. Kita hilangkan dengan kita kalikan pangkat yang sama, semua nilainya. Berarti V2 5 per 3 kali 3 per 5 sama dengan 2 kali 3 per 5 kali 3 per 5 dikali 0,1 5 per 3 kali 3 per 5. Maka V2 sama dengan, karena ini dikaliin 5 kali 3 15, terus 3 kali 5 juga 15, berarti kan kalau dibagi pangkat 1 berarti V2 aja. Sama dengan 2 pangkat 3 per 5 karena nggak ada 5 per 3-nya. Nah, dikali 0,1 pangkat 1 karena 5 kali 3 15 per 3 kali 5 15 juga. Berarti kalau dikurang, ya kan, kalau dibagi berarti sama, ya kan. Jadi 15 dibagi 15 1. V2 sama dengan 1,5. 1,5 dari mana? 2 pangkat 3 8. Akar dari pangkat 5 dari 8 itu hasilnya 1,5 dikalikan dengan 0,1, makanya hasilnya 0,15 kubik. Nah, untuk latihannya ini bisa dikerjakan. Nah, untuk nomor 2 latihannya di nomor 2 itu sebuah termometer pada suhu normal, volumenya 1 kali 10 pangkat min 4 meter kubik ya, bukan pangkat 4. Itu aja yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.